Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang Android MVVM. MVVM itu apa? MVVM itu model view model. Membangun aplikasi MVVM dengan Kotlin, Coroutines, dan arsitektur komponen. Nah, yang pertama itu apa itu MVVM? Pernah nggak sih teman-teman nih bikin aplikasi Android dimana semua logika dan proses ayo ditulis di satu activity yang sama? Akulah pasti pernah kan? Bahkan Google Developer Expert di Indonesia pun serasa pernah melakukan hal yang sama. Salah nggak sih? Nggak juga, karena pada akhirnya selama aplikasi yang dibangun memenuhi tujuan yang udah ditentuin dan bisa menyelesaikan masalah yang memang ingin diselesaikan, nggak ada yang salah nulis semuanya di satu class activity yang sama. Masalahnya activity yang dibuat terlalu banyak. Dia punya banyak tanggung jawab, menyimpan banyak data, dan juga bisa melakukan banyak hal. Ini merupakan kondisi yang disebut dengan God object. Kondisi ini bisa mengganggu maintainability dari proyek yang lagi kita kerjakan. Nah, salah satu cara menghindari kondisi ini adalah dengan membagikan tanggung jawab kepada kelas yang lebih kecil. Untuk pembagian tanggung jawab ini, kita dapat memanfaatkan architectural patterns MVVM, yaitu model view model adalah salah satu architectural patterns yang membagi tanggung jawab kepada 3 komponen, yaitu model, view, dan view model. View bertanggung jawab untuk semua hal yang berhubungan dengan UI, seperti menampilkan loading, dialog, toas, dan lain-lain. Model merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menyediakan data yang dibutuhkan. Terakhir, view model merupakan komponen inti dari architectural patterns. Tugasnya menyimpan dan mengambil data dari model untuk nantinya ditampilkan oleh view. Nah, kenapa sih MVVM? MVVM hanya satu dari sekian banyak architectural patterns yang ada. Banyak lagi yang lainnya seperti MVC, model view controller, atau MVM, MVI, model view intent, MVP, model view person, dan masih banyak lagi. MVP dan MVVM merupakan pola yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Lalu mengapa hanya membahas MVVM? Pada Google I.O. 2017 yang lalu, Google mengenalkan library baru, yaitu architectural component. Library ini menyediakan beberapa komponen yang mendukung pengembangan aplikasi Android dengan pattern MVVM. Sejak itu juga Google merekomendasikan pattern MVVM untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, di sini ada activity fragment. Activity fragment ini kita sebut saja view. Nah, view ini berfungsi untuk mengatur interface yang ada di dalam activity di dalam aplikasi. Jadi dia bakal nampilin desain data yang sudah kita desain di dalam layout. Kemudian di sini ada view model. Nah, view model ini berfungsi untuk mengatur data yang akan dikeluarkan di dalam view. Nah, view model ini datanya berupa live data. Kemudian di sini ada repository. Repository ini gunanya untuk mengambil data dari database, yaitu yang satu ada bisa menggunakan database lokal database, yaitu SQLite, dan bisa juga menggunakan web service atau API, database API dari web server gitu. Nah, jika teman-teman menggunakan database lokal,
Teman-teman di sini bakal menggunakan model, kemudian di dalam model ini ada room. Nah, model ini bakal ngambil data satu-satu dari SQLite. Nanti dia bakal dari database lokal bakal kirim datanya ke model, kemudian dari model dia bakal kirim datanya ke repository. Nah, bisa berlanjut sampai ke model dan yang data web service juga sama seperti itu juga. Remote data source bakal ngambil data satu persatu dari web service. Nah, dari web service remote data ini bakal kirim datanya lagi ke repository. Nah, di sini bakal diatur nih data-data yang berguna tuh yang dibutuhkan yang mana saja. Kemudian dia bakal habis itu dia bakal kirim ke view model. Nah, dari view model dia bakal kirim ke activity tuh, gitu seterusnya. Nah, di sini lebih jelas. 1. Activity bertanggung jawab sebagai view. View akan melakukan observasi terhadap data yang disimpan di view model. Apabila ada perubahan pada data di view model, maka view bertanggung jawab untuk melakukan update pada antarmuka sesuai dengan data. View model menyimpan data berupa live data agar view dapat melakukan observasi. Yang keempat, view model berkomunikasi dengan repository atau model untuk mendapatkan data atau perubahan data dan melakukan update terhadap data yang dimiliki. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, repository bertanggung jawab untuk mengatur sumber data yang dibutuhkan. Data bisa didapatkan baik dari server maupun dari database lokal menggunakan SQLite. Nah, sekian saja video kali ini buat teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.